guys, kembali lagi dengan Keko di sini. Kali ini Keke bakal berkisah tentang pemimpin sejati. Seorang kapten dari Inggris yang datang ke Kalimantan untuk menyelesaikan sebuah misi yang berkaitan dengan pasukan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Untuk menyelesaikan misinya, ia harus berurusan dengan orang Amerika yang kastanya hampir dianggap Tuhan oleh penduduk setempat. Bagaimana kisah selengkapnya? Let's check it out. Cerita ini bermula dari sebuah pulau di mana sekelompok tentara Amerika terdampar di pinggir pantai hingga menyebabkan satu temannya tewas. Mereka pun berpisah, tiga yang lain menuju ke tempat yang mereka anggap sebagai sebuah desa. Sementara satu pria yang bernama Leroy menuju ke arah yang berbeda, lantaran khawatir jika tempat tersebut merupakan kamp Jepang. Kemudian saat dia memasuki hutan, ia justru menyaksikan ketiga temannya ditangkap oleh pasukan Jepang dan dipaksa menggali sebuah lubang, di mana lubang itu untuk kuburannya sendiri. 3 tahun berselang, tepatnya di bulan Februari 1945, sebuah pesawat menurunkan 2 orang pria di Pulau Kalimantan. Dia bernama Kapten Nigel dan awak radionya bernama Tengga. Mereka adalah tentara yang bergabung dalam pasukan khusus Inggris dengan tujuan untuk mengorganisir perlawanan warga pribumi terhadap pasukan Jepang. Setelah mendarat, mereka dihampiri oleh sekelompok suku Dayak dengan baju yang khas serta bahasa yang tidak mereka pahami. Namun meskipun begitu, Nigel memutuskan untuk bergabung hingga bermalam di hutan bersama mereka. Saat pagi tiba, mereka bangun dengan kondisi tubuh yang sudah terikat. Entah apa tujuannya, mereka berdua digotong menuju pedesaan atau yang sering disebut rumah panjang, di mana anak-anak dan ibu-ibu langsung berkerumun menyambutnya. Seakan mereka adalah makhluk yang baru saja muncul dari luar angkasa. Dan betapa terherannya mereka ketika berhadapan dengan seorang raja yang langsung mereka kenali sebagai orang bule. Ya, dia Leroy, tentara Amerika yang pernah meloloskan diri dari pasukan Jepang. Lantas setelah menceritakan asal-usulnya dan tujuan mereka datang ke sini, Nigel meminta bantuan dari Leroy dan penduduknya untuk melakukan perlawanan. Karena sebentar lagi Australia akan tiba untuk membebaskan Pulau Borneo dari pendudukan Jepang. Namun dari reaksinya, Leroy tampak enggan. Kemudian diceritakan kilas balik ketika Leroy melarikan diri. Ia nekat memasuki hutan belantara, pergi sejauh mungkin hingga tidak pernah melihat pemandangan langit. Tidur tidak beralasan kasur, bahkan ditemani lintah yang merambat di wajahnya. Ia terluntang-luntang menyusuri jalan yang tidak dapat ditemukan ujungnya. Sampai di suatu hari, ia hampir menyerah, hingga seorang bernama Guai menemukannya. Dia pun dibawa ke sebuah desa. Seorang pria bernama Lian berniat ingin menjual kepalanya kepada pasukan Jepang. Namun seorang wanita yang merupakan adik Guai berhasil mencegahnya dan menganggapnya dewa karena tato di dada serta matanya yang berwarna biru. Singkat cerita, Leroy pun dirawat oleh Joe, adiknya Guai. Ia pun diajarkan bahasa mereka, mencari makan dengan berburu dan merasakan bebas di alam liar. Sampai kemudian ia bertarung pedang dengan Lian yang masih menginginkan kepalanya, di mana pertarungan itu dimenangkan olehnya, dan Lian pun tewas tertusuk di perutnya. Semenjak saat itu, para penduduk mulai menunjuknya sebagai pemimpin. Hari-hari ia lalui, hingga 1 tahun berhasil menguasai bahasa mereka. Ia dipuja seperti seorang dewa. Tidak ada seorang pun yang tidak hormat kepadanya. Hingga ia bersama Joey melangsungkan pernikahan dengan adat Dayak yang meriah. Das denn echte Comanchen? Ja, sie erinnern mich an die Indianer, versteht ihr? Setelah menceritakan perjalanan yang membuat hidupnya jungkir balik, Nigel mengajaknya untuk kembali ke Amerika dan kembali berjuang untuk berperang melawan Jepang. Karena bagaimanapun juga namanya masih tertulis sebagai warga negara Amerika.
Namun Leroy mengatakan bahwa ia desersi dan murni telah meninggalkan Amerika. Bahkan ia tidak mau ikut campur lagi dengan peperangan. Good morning, sir. I hope you know, sir. Those are the largest boots in all of Asia. Keesokan pagi saat Leroy bangun dari tidurnya, ia melihat warga yang berkumpul saat melihat sebuah pesawat yang melintas. Dan tiba-tiba, desa diserang dan dihancurkan hingga membuat keadaan kacau balau. Beruntung tidak ada korban jiwa. Leroy pun mengetahui bahwa pesawat Jepanglah yang menyerang karena terdeteksi lewat sambungan radio milik Tenga. Setelah serangan tersebut, ia mau membantu tim komando Inggris dengan beberapa perjanjian, yakni penduduk harus dijamin keselamatannya termasuk memberikan mereka segala jenis persenjataan sebagai alat pertahanan. Dan saat itulah Nigel langsung menyetujui dan langsung menghadirkan 4 prajurit baru dari Amerika. Yes, I'll see what I can do. You'll do it, all right. You'll do it. I know you, boss. Ia bernama Conklin selaku kapten dan ketiga prajuritnya bernama Armstrong, Dave, dan juga Stake. Armstrong, Brent Armstrong, heavy weapons, civilized world and all that it entails. What's the deal on the women? Free. You know you're talking. Tak berselang lama senjata itu diturunkan. Hari demi hari pun Conklin dan prajuritnya melatih mereka menggunakan segala jenis senjata dan perlengkapan untuk bertempur. Mereka sangat serius menjalani proses ini hingga mahir menggunakan segala jenis persenjataan yang sebelumnya tak pernah mereka temui. Mereka pun mulai menyatu dan saling berdampingan. Hari demi hari pun terus berlanjut. Mereka terus menyusun rencana untuk mencari di mana pasukan Jepang berada. Mereka pun mulai melewati sungai dan berpencar. Di mana saat Nigel melihat posisi Jepang berkumpul, ia mengambil foto dengan jarak yang lebih dekat. Namun bertepatan dengan itu pasukan Jepang memergoki dan hampir melesatkan tembakan. Meskipun sempat terjadi kontak senjata, mereka berhasil pergi dan berpisah di berbagai arah. Di mana Conklin segera menemui Leroy dan mengajaknya segera keluar dari sini. Namun ia menolak karena tidak bisa meninggalkan Tenga yang memang sedang terjangkit malaria. Sementara Nigel berjalan sempoyongan seorang diri dan kemudian tergeletak begitu saja. Leroy pun berhasil menemukannya dan berlari untuk membawanya pergi. Namun seketika pasukan Jepang keluar dari persembunyian dan menghujaninya dengan peluru. Bahkan ia terus dikejar hingga pada akhirnya ia berhasil meloloskan diri. Kembali terbangun, kondisi Nigel membaik setelah 3 hari tak sadarkan diri. You saved my life. I found you. Di hari selanjutnya, mereka kembali bergerak dengan formasi yang lebih lengkap. Gue pun melaporkan jika salah satu desa telah kehilangan penduduknya. Mereka pun menuju ke sana dan melihat sendiri sebuah desa telah hancur tanpa seorang pun yang tersisa. Dan alangkah terpukulnya Leroy saat melihat sisa tulang belulang, serta menemukan fakta bahwa ternyata mereka dibantai dan dimakan mentah-mentah oleh pasukan Jepang demi bertahan hidup. And each other. Despair. Ketika malam, mereka pun menuju sebuah persawahan, bersembunyi dan menyiapkan segala amunisi hendak menyergap pasukan Jepang. Menit demi menit berlalu karena minimnya pencahayaan dan efek lebatnya hujan memaksa mereka untuk menghidupkan kembang api guna membantu penerangan. Lalu tiba-tiba bentrokan senjata antara pasukan Jepang dan prajurit serta penduduk suku Dayak pun kembali terjadi. Saling menyerang sekuat mungkin hingga beberapa harus tumbang, baik itu dari pasukan Jepang maupun penduduk. Tewas mengenaskan, bahkan kedua prajurit Conklin juga tewas di sana. Dan ketika merasa tidak cukup tenaga untuk melawan, penduduk berhasil memukul mundur Jepang kali ini.
make a march. Besoknya, Leroy mengetahui tujuan Jepang ke celah awan. Ia pun membawa mereka ke sana untuk meledakkan gua. Dan sesuai dugaan, sesampainya mereka di sana, pasukan Jepang telah berada di sana dan langsung menyerang mereka. Dan karena kegagalan tersebut, posisi mereka semakin tercecer hingga terpaksa pergi kembali ke desa. Sementara di desa, para warga mulai gempar dengan memberi kode bunyi-bunyian sebagai tanda jika ada sebuah mara bahaya. Jepang telah memasuki tempat tinggal mereka. Hal itu membuat para wanita termasuk Joe terpaksa berada di garis depan menanti serangan menggunakan senapan. Ia begitu tangguh melindungi warganya meskipun perbuatan itu sia-sia. Di perjalanan, Leroy bersama Nigel masih terus berlari menuju desa. Dan perasaan mereka hancur saat melihat hampir dari setengah populasi penduduk tewas di depan matanya. Serangan mortir pun harus dikerahkan. Namun lagi-lagi pasukan Jepang berhasil meloloskan diri. Leroy pun berlari secepat yang dia bisa melewati penduduk yang tewas. Dan kemudian masuk ke rumah dengan teriakan yang amat pedih. Tidak ada lagi yang tersisa. Setelah kejadian itu, Leroy mengumpulkan semua penduduk yang tersisa, termasuk anak angkatnya yang selamat. Leroy memutuskan untuk membakar tempat tinggal mereka dan bersiap untuk membalaskan dendamnya. Walaupun Nigel sudah mengingatkan untuk menunggu angkatan udara, ia tetap bersikeras bahwa darah harus dibalas dengan darah juga. Di sisi lain, pasukan Jepang yang masih di air terjun mulai mendengar suara nyanyian, hingga mereka cepat-cepat melarikan diri. Namun upaya tersebut gagal, karena mereka telah terkepung dan langsung dihabisi saat itu juga. Setelah itu, genangan air terjun mulai berubah menjadi genangan darah. Mayat-mayat tergeletak seperti ikan teri yang dijemur. Walaupun telah menghabisi pasukan Jepang dengan tangannya sendiri, hal itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa semua yang ia miliki telah pergi untuk selamanya. Tepat di tanggal 6 Agustus 1945, Leroy berjanji tidak akan menyerah untuk apapun di depan sana. Berselang dari itu, mereka mendengar siaran radio yang menyatakan jika Amerika telah berhasil menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang. Sesaat mereka lega karena peperangan hampir saja usai. Namun, pasukan Jepang seakan tidak pernah bosan. Mereka kembali muncul dan menyerang penduduk. Hal itu membuat Nigel berlari dan bersembunyi. Namun, ketika hendak berbalik, pisau bayonet menusuk tepat di bagian perutnya. Ia pun terseok dan terguling di tengah beceknya jalan. Tidak ada orang yang mengetahui posisinya hingga malam pun tiba. 3 minggu kemudian, Nigel tersadar sepenuhnya di rumah sakit Brunei. Entah bagaimana ia ditemukan, tunangannya mengatakan jika ia berhasil selamat dan peperangan telah usai. Sementara pasukan Jepang yang tersisa, termasuk kaptennya, menyerahkan pedangnya sebagai tanda ia telah tunduk dan menyerah. Setelah kejadian di Kalimantan, Nigel menceritakan kepada Kapten Ferguson bahwa peperangan itu memang nyata. Namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menangkap Leroy karena dianggap sebagai seorang pembelot. Ia pun berpisah dengan anaknya lantaran resmi ditahan atas sebuah pelanggaran. Tidak cukup dengan semua itu, dia dipaksa untuk menjawab beberapa pertanyaan. Namun Leroy tetaplah Leroy, cerminan pemimpin sejati. Tak satupun informasi yang dia berikan. Sidang militer harus tetap dilakukan, dan dia harus menerima dengan lapang dada. Sementara itu, Nigel berhasil naik pangkat dengan mudahnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching and see you then.